Selanjutnya kita masuk ke dalam effectiveness exchanger. Di dalam soal ini kita diketahui ada air yang akan dipanaskan oleh minyak. Jadi air itu si dingin atau si cooling, si panas ini yang akan memanaskan si minyak adalah yang panas ya. Hal-hal apa aja diketahui? Air masuk dengan mass rate sekian. Jadi kita tahu masanya ya, massa dari si cooling atau si water. Masuk ke dalam heat exchanger secara counter current. Pada suhu masuk si air yang dingin adalah 308 Kelvin. Ini apa? TCI. Oke. Dipanaskan dengan aliran minyak yang masuk pada suhu 383 Kelvin. Berarti ini THI. Dengan laju massa atau mass rate-nya sebesar 2,85 kg per second. Ini apa namanya? Massa si panas. Nah, kita diketahui kapasitas panas kapasitas panas dari si hot adalah 1,89 kJ per kilogram Kelvin. Dengan overall U koefisien heat transfer semuanya tuh 300 watt per meter persegi Kelvin, dan luas areanya diketahui 15 meter persegi. Ditanyakan heat transfer rate dan suhu keluar air atau TCO. Niki. Kita tahu dari persamaan 4.9 strip 10 ya. Setelah kita bahas panjang lebar di atas, Q itu adalah heat rate yang aktual sama dengan epsilon effectiveness dari heat exchanger dikali dengan kapasitas yang kecil atau minimumnya dikali dengan THI min TCI. Berdasarkan soal ini kita bisa tahu THI dan TCI, tapi kita nggak tahu epsilon dan C min-nya. Epsilon bisa dicari di mana? Epsilon bisa dicari menggunakan tabel atau gambar 4.9 strip 7 counter current exchanger. Nah, ini berarti yang A. Terus kita nggak tahu C min-nya. C min-nya kita harus menghitung ya. Kita bagi antara atau kita kali tahu ya, C itu tadi apa? CH ya. Kita harus tahu apakah si CH atau si CC yang min. Kan ini rumusnya M kali CP C. M kali CP H. M sama CPH kita udah tahu. Massa kali 1,89. Tapi untuk CPC kita mengasumsikan dulu. Kita cari dengan cara asumsi. Asumsi TCO-nya. Kita asumsikan pertama kali TCO-nya adalah di bawah 20 derajat Kelvin dari sini. Kalau di buku ini dia bilang diasumsikan ya. Asumsikan air keluar pada suhu 370 Kelvin. Jadi penting diasumsi. Kalau asumsi kita beda semua nilainya. Jadi kalau seandainya saya ngasih sekalian soal ini, saya akan memberikan asumsi nilai cooling waternya. Tenang aja. Karena kalau kayak gitu, kalian bervariasi nanti nilainya. 370 Kelvin TCO asumsi. Maka nilai kapasitas panas dari si air bisa dihitung dengan rata-rata temperatur air ya. 339 Kelvin. Berdasarkan appendix 2 diketahui nilai dari kapasitas panas air pada suhu 339 Kelvin adalah 4,192 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dari sini kita bisa tahu nih MCPH dan MCPC karena kita udah dapat nilai si kapasitas panas dari air. Setelah dihitung, setelah kita kali, tahu nilai CH-nya itu 2, sama dengan 5.387
watt per Kelvin, dan CC-nya dengan nilai antara mass rate dan kapasitas panas yang telah kita asumsikan suhu keluarannya itu sebesar cuma 2796. Di sini kapasitas panas CC lebih kecil daripada si CH. Berdasarkan hasil perhitungan ya, CC lebih kecil daripada si CH. Maka si CC ini adalah si C-min. Dapat deh kita C-minnya. Dapat. Sekarang kita nyari si nilai epsilon atau effectiveness dari si heat exchanger-nya. Menggunakan nilai NTU, number of transfer unit-nya. Overall tahu, A-nya tahu, C-minnya tahu. Maka dihitung semuanya 1,607. Nah, dia bilang epsilonnya 0,71. Gimana caranya? Masuk ke gambar. Nah, ini gambar. NTU-nya tadi berapa? 0,512. Setelah dihitung ini NTU-nya adalah 1,6 ya. C min per C max nya nilainya adalah 0,519 atau 0,2. Oke, berarti kita punya nilai C min per C max 0,52, berarti daerah sini. Kemudian NTU nya 1,6, berarti daerah sini. Nah, udah pertemukan saja ya. Ini pakai feeling. 1,6 0,5 kan ini. Nah, sudah di sinilah 1,6 mepet sini. Kira-kira dari kita tahu ininya udah tahu C min per C max nya, kemudian ini 1,6, ketemu titiknya di daerah sini lah ya. Garis ke sini berarti 0 ya, kira-kira ini kan 0,7, berarti 0,7 mepet. Kalau dari buku ini dibilang epsilonnya atau effectiveness-nya sama dengan 0,71. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Sekarang kita udah tahu C min, udah tahu epsilon dari grafik, C min dari perhitungan dengan asumsi. Maka kita dapat nilai Q-nya. Ini kalau bikin soal berarti kita harus nanti saya akan tentukan asumsi keluaran dan nilai pilihan ganda ya, epsilonnya. Menarik ya buat soal ya. Nah, lanjut. Setelah tahu nilai Q-nya, epsilonnya sama dengan 0,71 berdasarkan grafik, C min-nya berdasarkan asumsi, didapatkanlah aktual heat rate-nya atau heat rate perhitungan sebesar 148.900 watt. Kemudian dirumus. Untuk mencari TCO-nya masuk ke dalam rumus 4.97 ya. 4.97 itu mengenai tentang C min nih. TCO min TH TCI. C min-nya tahu 2000 sekian, TCO-nya dicari 308 udah tahu, ini dari sini. Oke, maka didapat nilai TCO 361,3 Kelvin. Ya, tidak jauh berbeda ya dengan asumsi kita 370 Kelvin. Oke, jadi bisa ya mencari nilai cooling water, suhu pendingin keluar ya, menggunakan effectiveness of heat exchanger.